perkenalkan gue Yuka, CEO dari Brodo. Mari kita cek ada siapa aja, ada kota mana aja di sini. Eh, ada halo Tangerang, halo Serang, terus Jaksel, mana nih yang lain? Eh, Bandung, mana Bandung, hometown kita. Senang sekali bisa hadir di sini. Semoga ilmu yang di-sharing, sebenarnya bukan ilmu sih, tapi pengalaman yang di-sharing bisa berguna buat om dan tante semua. Dan enjoy dalam beberapa waktu ke depan tentang sharing Brodo. Yeah. Eh, Oke, kita mulai aja. Oke, ada Bandung. Halo Bandung. Piye kabare? Salah kan? Kebumen. Wih, gue belum pernah ke Kebumen. Banyuwangi. Oke, kita mulai aja. Udah nunggu lama kayaknya nih. Judul presentasi malam ini adalah Kiat dan Inovasi dalam Membangun Bisnis ala Brodo. Oke, mari kita mulai kuliah malam hari ini. Jadi kuliah malam hari ini berjudul A Study of Mixed Concrete Fiber bla 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 dan My Story About Brodo. Aneh kan judulnya? Sebenarnya ini untuk sedikit penjelasan background. Ini siapa sih yang ngomong, dari mana sih, kenapa sih bisa mulai, biar lebih akrab aja gitu. Jadi semua bermulai dari permasalahan pribadi. Jadi pada suatu hari gue punya masalah yang sudah terjadi dari zaman dulu, dari kecil sampai sekarang. Yaitu gue punya kaki yang gede banget. Jadi untuk cari sepatu itu selalu susah. Dan sekalinya nemu sepatu buatan luar negeri, mahal, terus jelek lagi. Kan gak terima. Jadi dari permasalahan pribadi ini muncullah ide. Kenapa nggak bikin custom aja ya? Nah, sorry. Jadi dari situ muncul kenapa nggak bikin custom aja. Dan kebetulan kuliahnya di Bandung. Jadi di Bandung itu ada area namanya Cibaduyut. Dan Cibaduyut itu dulu terkenal sebagai salah satu pusat sentra sepatu terbesar di Asia Tenggara pada zamannya. Jadi punya masalah, kaki gede, ngobrol sama teman, bro susah nih nyari sepatu, bikin aja di Cibaduyut, yuk. Dari ide simpel itu lahirlah brand sepatu bernama Brodo 7 tahun yang lalu yang masih eksis hingga sekarang dan semoga eksis dalam ratusan tahun ke depan. Jadi itu mulainya simpel banget, nggak ada riset khusus, nggak ada apa-apa, nggak ada ilmu khusus. Cuman emang bikin sepatu backgroundnya apa? Ini sedikit kalau kelihatan, ini ada background saya dan bersama teman saya yang mendirikan Brodo. Jadi saya punya background itu di teknik sipil dan teman saya teknik lautan. Apa hubungannya sama sepatu? Ya nggak ada. Itu dia keren. Jadi kita nggak punya ilmu tentang desain, nggak punya ilmu tentang sepatu, nggak punya ilmu tentang bisnis. Tapi karena kita ngerasa kayaknya ini ada peluang deh kita bikin sepatu dan kita jual, kuncinya di sini kita jual online. Nah dari situ berkembang lah Brodo. Ini awal-awal Brodo 7 tahun yang lalu, ya itu kantor pertama kita kayak gitu. Itu satu meja dibagi menjadi 3. Saya duduk di paling samping karena badan saya gede, tengah customer service, tengah lagi bagian keuangan. Jadi ya mulainya di garasi, humble sekali. Dan karena kita mengadopsi internet, alhamdulillah perkembangannya lumayan sampai sekarang. Nah ini Brodo sekarang ya jadi eksis. Yang dulunya mejanya jelek, sekarang mejanya bagus. Yang dulunya di kos-kosan sekarang punya gudang. Terus ya jadi pembicara di Bukalapak, diundang ngomong-ngomong segala macam. Pokoknya dalam beberapa terakhir banyak sekali yang terjadi. Gimana caranya? Nah ini yang akan saya sharing malam hari ini. Sebenarnya ini agak sedikit intermezzo sedikit. Ini ada nih brand-brand luar negeri nih. Semuanya besar sekali dan semuanya global, tapi merek-merek ini punya satu persamaan, yaitu sama-sama dibikin di Indonesia. Ini semua brand yang ada di sini punya pusat produksi di Indonesia dan semuanya mulai jualan di Indonesia. Nah itu kita sebagai anak muda Indonesia tergelitik sedikit, kok ada brand luar negeri jualnya di Indonesia, bikinnya di Indonesia, tapi brand asli Indonesianya nggak ada. Setelah kita cari, ya udah kalau nggak ada yang mulai, kenapa nggak kita? Ya gitulah. Jadi dengan modal nekat dan sok tahu ini lahirlah Brodo. Jadi ini it's about nationality, it's about
apa namanya ya, kebanggaan menjadi orang Indonesia. Ya. Terus, nah itu tadi filosofinya, kalau nggak ada yang bikin, kenapa bukan gue aja. Nah ini ada sedikit, ya mungkin nggak kebaca, cuman intinya adalah adopsi internet semakin hari semakin banyak. Dan bisa dilihat, ini ada data lucu banget, yaitu jumlah peredaran, ini tahun 2015, jumlah peredaran smartphone atau handphone yang sekarang kita pakai itu ada 300 juta. Penduduk Indonesia ada 200 juta. Jadi ada banyak yang punya punya smartphone itu lebih dari satu. Yang dulunya kita kalau main internet itu harus punya punya PC dan harus ada di satu tempat, sekarang semua punya komputer di tangannya. Jadi itu peluang untuk semuanya yang punya ide bisnis, dan biasanya masalahnya kan nggak punya modal. Oh, kalau mau jual ini harus bikin toko, mau jual apa harus bikin toko. Sekarang dengan adanya internet, kita jual dan memanfaatkan segala macam platform, itu bisa. Sekarang semuanya bisa punya opportunity. Yang jadi kuncinya adalah produknya harus bagus. Kalau produknya biasa aja ya nggak bisa bersaing. Jadi sekarang lebih demokratis ibaratnya. Nggak cuma yang punya uang untuk bikin toko aja bisa punya brand yang eksis gitu. Nih kalau ditanya, dulu Brodo gimana sih mulainya? Ya kayak gini. Nah ini dulu zaman mungkin kalau masih inget, nih namanya BlackBerry. Buat yang masih muda mungkin nggak tahu ini makhluk apa, ini namanya BlackBerry. Jadi kita jual lewat BlackBerry Messenger. Itu udah canggih banget lah ibarat. Dan ini namanya kita lewat Facebook. Kita jual lewat Facebook, dan ini salah satu posting pertama kita di Facebook. Ayo dicek model barunya, lihat siapa yang like, siapa yang komen, siapa yang share. Nggak ada. Jadi buat yang punya mulai brand, udah antusias kan bikin produk, terus punya ide di foto, terus ayo ini brand gua, terus nggak ada yang peduli sama sekali, ya itu biasa. Emang itu yang diharapkan. Terus besoknya follow us at Brodo Footwear so you can get promotional. Intinya follow Twitter kita. Terus ada yang nanya, ini temen saya sendiri, biar rame aja. Terus ada lagi, ayo follow lagi. Ini yang like Putra ini, ya pendiri Brodo juga, dan ini kakak saya. Jadi begitu menyedihkannya awal-awal Brodo. Sekarang kan keren, setiap posting yang like ribuan. Dulu yang like teman sendiri, itu juga dipaksa. Jadi nggak ada formula khusus. Kita nggak banyak harapan, nggak usah terlalu tinggi. Soalnya ini step by step. Nah, cuman ini yang jadi kunci kenapa kita jual lewat internet. Karena waktu itu kita mulainya masih dari kos-kosan, masih kuliah juga. Kita bisa punya sedikit manipulasi yang kayak seakan-akan mengatakan produk kita tuh keren banget dan kualitas bagus. Kita punya kesempatan itu. Caranya gimana? Kita sediakan visualnya yang bagus. Jadi kita foto produk tuh selalu harus kualitasnya nomor satu. Walaupun fotonya di kos-kosan, pakai kutang, pakai apa, tapi kita fotonya yang keren. Dan itu orang awal-awal nyangka kita itu brand luar negeri. Soalnya ya fotonya niat gitu. Untuk online seller zaman dulu tuh kualitas foto kita bisa dibilang niat banget. Dan kita punya banyak teman-teman yang di luar negeri, kita kirim-kirim, tolong fotoin dong. Jadi kita dibantu juga sama mereka. Bayarnya pakai apa? Kan nggak punya uang, ya pakai sepatu itu buat lu gitu loh. Jadi kita ini aja, kreatif aja dalam bermarketing. Nah jadi ini produk-produknya, dan kebanyakan ini bukan kita yang foto, tapi customer kita sendiri atau teman kita sendiri yang foto. Jadi kalau emang nggak bisa foto ya nggak apa-apa, cari teman yang bisa foto. Nah ini sebenarnya agak terlalu turun, tapi ini untuk ini udah masuk ke tips ya sebenarnya. Untuk para yang berjualan online, kebanyakan nanya, oke, produk gue keren banget, terus foto udah keren, terus apa lagi? Nah ini sebenarnya yang suka dilupakan nih, yaitu kalau agak nggak kebaca, sebenarnya customer service is our priority. Kalau bahasa Jawanya, pelayanan adalah prioritas utama. Jadi ini suka dilupain sama teman-teman yang jualan online. Jadi kadang-kadang terlalu semangat bikin produk, tapi begitu ada pembelanja, ya dilayani dengan setengah-setengah. Nah itu sangat tidak boleh. Soalnya kelemahan kita dalam bisnis online
itu menciptakan kepercayaan itu jadi tujuan nomor satu. Jadi kalau di prinsip di Brodo adalah pastiin semua customer itu happy. Caranya gimana? Pertama kita layani dengan kalau dalam bahasa internal kita dengan caranya Brodo, yaitu perlakukan semua customer seperti bro. Maksudnya apa? Jadi dalam berbicara itu kayak kita selayaknya sama teman, nggak usah terlalu kaku, nggak usah seperti operator. Halo, dengan Brodo Footwear bisa dibantu, bukan kayak gitu. Tapi halo bro, apa kabar? Gimana sepatunya? Jadi lebih santai dan customer juga ngerasa ngobrol sama orang. Itu basic. Cuman yang pasti adalah layani mereka, ciptakan kenyamanan dalam berbelanja. Soalnya ya bisa kita tahu kalau di online ini kayak ibaratnya pedang bermata dua. Soalnya banyak juga yang memanfaatkan ini untuk melakukan penipuan dan itu sayang banget. Dia menciptakan iklim buruk buat online. Jadi setelah produk dan setelah marketing, setelah foto, ya ini simple banget sebenarnya. Kualitas pelayanan harus prima. Kalau bisa semua chat dibales dalam waktu berapa detik. Kalau bisa jangan sampai ada pertanyaan yang nggak dibalas. Walaupun pertanyaannya sepele banget. Itu jadi prinsip kita nomor satu. Dan sampai sekarang masih terus berusaha untuk seperti itu. Jadi bisa dibilang 4 karyawan pertama kita itu customer service. Dan saya juga ikut involve jadi customer service. Artinya balas-balasin chat. Nah, apa efek dari melakukan customer service itu? Jadi ini cerita legendaris yang selalu saya share, yang selalu saya bagikan, yaitu ini kalau yang belum tahu ini namanya Smurf. Smurf itu makhluk kecil berwarna biru. Apa hubungannya dengan cerita ini ntar tahu. Jadi waktu itu saya ingat hari Jumat pagi, tiba-tiba customer service kita ditelepon. Halo, dengan Brodo, iya. Kenapa bro? Bisa dibantu? Ya nih. Tadi saya lihat ada sepatu warna biru, size 42, saya lupa size berapa, masih ada nggak stoknya? Kita cek sebentar ya. Oke, masih ada, mau pesen ya? Ya, kalau bisa ntar sore sampai ya. Terus kita agak sedikit bengong, ntar sore sampai gimana ceritanya? Mas, ini kita ngirimnya dari Bandung, Mas di Sentul, kayak sekarang hari Jumat, mungkin paling cepat hari Minggu sampainya. Waduh, nggak bisa mas, saya mau ada pre-wedding hari Jumat sore. Dan saya udah pengen pakai sepatu biru, tapi saya lupa mau order dari dulu. Jadi saya nyiapin jas warna biru, dasi warna biru, dan sepatu warna biru. Ini orang prewedding mau jadi Smurf nih kayaknya nih, biru gitu. Dan terus akhirnya, aduh sorry banget nggak bisa mas. Cuman setelah kita pikir-pikir, wah ini kasihan juga ya kalau sampai nggak jadi nikah gara-gara kita nggak bisa kirim sepatu warna birunya. Terus kita inisiatif, gimana kalau misalkan dari Bandung itu kita titip aja lewat travel. Jadi dari travel Jakarta-Bandung itu tiap jam jalan. Dan setelah itu kita minta teman kita ambil di travel dan kirimin pakai motor ke Sentul buat pre-wedding. Kita hitung-hitung masih ada 6 jam, ya mungkin bisa lah sampai on time. Dan akhirnya, yaudah deh mas, kita coba kirim aja ya. Tapi mari berdoa bersama-sama itu sampai tepat waktu. Gimana? Bayarnya gimana? Kalau misalkan nggak nyampe, keburu telat, ya udah nggak usah bayar. Kita cuma berpikir untuk mensukseskan pre-weddingnya dia. Dan ternyata secara ajaib nyampe on time. Dan customernya sendiri ambil dan ini bayarnya gimana? Udah ambil aja dulu. Dan customernya itu bengong kayak, wah kok bisa ya? Dan kita juga di kantor senang sekali, weh, hore, jadi pre-weddingnya. Terus pas kita hitung-hitung nih, buat bayangannya sepatunya kita jual 350.000. Dari Jakarta ke Bandung, travel itu sekitar 45 atau 60.000, saya lupa. Untuk bayar teman nganter itu sekitar 150.000. Jadi total ongkos untuk melakukan pengiriman 200-an ribu. Ya nggak usah pinter-pinter banget, yang pasti kita itu rugi di transaksi itu, kita jualan itu rugi. Nah itu tuh cuman kita ngerugi, ya udahlah satu aja nggak apa, yang penting ada pre-wedding yang berhasil kita selamatkan. Ini bisa diceritain ke semua orang. Terus udah kita lupa sama kejadian itu sampai tahun 2014 lagi ngobrol, dan hari Jumat juga kita tiba-tiba ingat, hari Jumat kan yang pre-wedding yang biru-biru Smurf itu, ingat nggak? Iya ingat. Cek yuk, apa kabar dia nih? Dia ternyata ya sudah mendaftar di website kita, dan pas kita cek ternyata udah beli sepatu Brodo 13. Dan itu 2014, mungkin sekarang udah lebih lagi. Dan itu agak dalam waktu 2,5 tahun udah beli 13 nih. Ini keajaiban, gak banyak yang bisa beli sampai 13 dalam 2,5 tahun.
Dan itulah efek dari tadi customer service. Jadi mungkin di transaksi pertama kita rugi, tapi setelah itu si Smurf ini merasa happy dengan pelayanan kita dan percaya dengan ternyata kualitasnya juga bagus, dan dia bahagia dan dia belanja terus semua produk kita. Dan itu baru dia, mungkin dia cerita ntar ke bapaknya, kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya, semua orang dia ceritain. Dan itu sebenarnya kunci dari salah satu jualan online adalah kita bisa menciptakan momen-momen ajaib seperti itu dan bisa mengharapkan orang tuh melakukan apa ya, menjadi brand ambassador kita secara alami dan mempromosikannya buat kita. Apakah semuanya seperti itu? Tentu aja enggak. Ada aja yang sudah kita perlakukan seperti itu dan mereka adem-adem aja. Tapi dengan memegang teguh prinsip itu, kita percaya ini bisa menjadikan brand kita lebih kuat dibandingkan saingan-saingan yang lain, dan kita bisa punya teman-teman yang loyal sama brand kita. Jadi kunci selanjutnya adalah menciptakan customer yang loyal. Jadi jangan terus nyari customer baru, tapi perlakukan customer loyal ini jauh lebih baik lagi, karena mereka lah yang menjadi supporter, cheerleader bisnis kalian. Dan itu kejadian, alhamdulillah sampai sekarang masih banyak teman-teman yang loyal sama kita dan nggak mau berpindah ke lain hati. Ini sebenarnya supermarket, intinya adalah ini supermarket barangnya seragam semua, dan gimana kita bisa sebagai brand itu beda dari yang lain. Intinya adalah kalau mau jadi brand, terutama teman-teman yang bikin brand ya, harus bisa spesial dibandingkan yang lain. Jangan apa ya, mau mengikuti yang lain. Kok bisa beda sendiri? Kenapa? Soalnya ya makin banyak saingan, makin banyak kompetisi. Nggak bisa kita saingan harga. Kalau selalu jual lebih murah, ntar kita menciptakan kebiasaan buat customer selalu pilih yang lebih murah. Begitu ada saingan yang lebih murah, pindah ke lain hati. Jadi intinya adalah jadi jadi beda dari yang lain. Jangan takut untuk jadi beda, dan tadi ciptakan loyalitas sama customer. Nah, ini sebenarnya buat teman-teman yang oke, bisnisnya sudah berkembang. Yang tadi karyawannya cuma berdua sama asisten satu, sekarang jadi 3, terus jadi 5, jadi 10, jadi 20 sekarang. Sekarang akhirnya jadi punya tim. Kunci selanjutnya gimana nih? Harus ngapain? Nah, kuncinya adalah ini bacanya culture, di kultur perusahaan, di budaya perusahaan, yaitu membangun tim. Jadi sekarang udah nggak sendirian lagi nih. Yang dulunya masih jawab-jawab chat sama customer, sekarang harus bisa mulai punya tim yang jawab-jawabin buat chat. Yang tadinya masih ngurus packing-packing sendiri, harus bisa punya tim yang ngurusin packing-packing itu. Soalnya sebagai penjual, sebagai pengusaha, untuk bisa menjadi pengusaha yang lebih levelnya naik lagi, nggak bisa semuanya dilakukan sendiri. Ini kebanyakan teman-teman terjebak di sini nih. Kalau nggak saya ngelakuin, nggak bagus hasilnya. Nah, itu tantangannya, yaitu membangun tim. Gimana supaya pas nanti karyawan yang balas chatnya itu, jawabannya bisa lebih bagus, seenggaknya sama atau baiknya lebih bagus dibandingkan si pendirinya. Atau gimana saat melakukan packingnya bisa lebih bagus. Semuanya deh, dari keurusan brodo, dari desain, dari foto, dari marketing, semuanya. Buat beberapa teman-teman rasanya agak susah untuk melepaskan itu, karena ini kan kalau nggak saya ngurusin ntar nggak jadi. Nah, ini kuncinya, yaitu menciptakan tim yang bisa melakukan kegiatannya jauh lebih baik daripada pendirinya. Itulah di momen dimana bisnis bisa lebih berkembang lagi. Nah, ini konteksnya buat teman-teman yang ini tadi, yang udah jualannya udah heboh. Waduh, pusing, gimana nih? Jangan takut untuk mulai merekrut karyawan. Gimana cara merekrut karyawan yang baik? Dengan banyak-banyak merekrut karyawan yang buruk. Maksudnya adalah, cara belajar yang baik adalah banyak-banyak gagal. Terus terang, nggak ada yang langsung jadi kita bisa rekrut karyawan baik, nggak bisa. Beruntung di Brodo karyawan-karyawan awalnya keren-keren banget. Jadi mereka bisa macem-macem, skillnya banyak. Cuman ada momen dimana pas kita rekrut, kita kira orangnya bagus, ternyata enggak. Nah, itu nggak apa-apa, jangan nyesel ya. Emang semua orang melakukan itu. Tapi intinya adalah selalu
bisa mulai memberikan melepaskan beban-beban. Jadi saat momen itu sudah terjadi, jadi kita udah mulai ada waktu nih untuk mikir yang paling seru, namanya ekspansi bisnis. Jadi ekspansi bisnis kita bisa mikir, oh apa mungkin kita bikin toko ya, atau apa mungkin kita bikin marketing yang seru ya sama siapa, atau kita bikin produk baru ya. Jadi bisa macam-macam. Jadi waktunya nggak habis buat jawabin customer atau naik orderan saya udah nyampe mana, terus buka-buka itu segala macam, itu udah bisa didelegasikan. Nah gitu. Jadi kuncinya adalah di kultur perusahaan yang baik. Kultur perusahaan itu maksudnya adalah budaya. Jadi masing-masing perusahaan nanti masing-masing tim akan punya budaya sendiri-sendiri. Nah itu enaknya menjadi pengusaha, kita bisa menentukan mau jadi budayanya mau seperti apa sih. Kalau di Brodo kita punya namanya brotherhood culture, tapi bukan artinya cowok semua, tapi kalau ada cewek sisterhood culture. Jadi brosis culture. Jadi kita selayaknya perusahaan yang pengen karyawannya happy, kita memastikan semuanya terpenuhi, kita memastikan tidak ada tidak ada birokrasi lah seperti itu. Jadi kita pengen semuanya bisa bekerja dengan fun dan memastikan nih produk Indonesia bisa menang gitu loh. Jadi ini bukan tentang Brodo aja, tapi tentang nama baik kita sebagai bangsa aja lah. Gitu. Nah itu selanjutnya sih sebenarnya ini paling penting. Kadang-kadang kita terlalu terpaku sama yang namanya sehari-hari, waduh susah nih, kadang-kadang customer ngamuk, barangnya belum sampai, atau barangnya ternyata jelek, atau barangnya nggak sesuai ekspektasi, terus karyawan ada yang mau resign, atau ada yang mau keluar, terus ada tiba-tiba duit hilang, atau customer belum bayar. Banyak banget masalah yang akan terjadi, dan percaya sama saya, itu masalah nggak akan hilang, malah bisnis makin gede, yang terjadi masalah makin gede juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, selalu percaya bahwa yang masalah datang itu berarti kita siap naik kelas. Kalau masalahnya itu aja, berarti kita belum waktunya naik kelas. Cuman begitu masalah udah mulai rumit, oh ini berarti ibaratnya ujian nih. Kalau kita bisa ngelaluin, pasti aja ada kita waktunya naik kelas. Ada contoh waktu itu 3 tahun yang lalu, biasa lebaran, penjualan naik. Nah, yang terjadi adalah ternyata produk kita sangat disukai, penjualan naik, tapi kita keburu habis produknya. Jadi yang kita lakukan adalah secara jenius kita melakukan pre-order. Jadi orang bisa bayar dulu, barangnya dikirim nanti. Kita kira dalam 2 minggu barangnya udah jadi dari vendor, tapi ternyata barangnya itu telat 2 bulan. Yang kita janjiin 2 minggu jadinya 2 bulan. Dan apa yang terjadi, customer marah. Itu sekitar ada 80-an orang yang kita kecewakan. Nah terus ya itu terus terang ya shock banget dong. Ini gimana nih kok bisa terjadi seperti ini. Dan untuk memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi ya itu susah, dan customer marah itu biasa. Kita tawarkan untuk dibalikin duitnya, banyak yang nggak terima soalnya sudah dikecewakan dan lain-lain. Pokoknya itu momen terberat, salah satu momen terberat dalam hidup. Cuman ya kita mikir ya udahlah, dihadapin aja lah, toh ini akan berlalu. Jadi ya kita layani dengan baik. Yang minta uang ini dikembalikan, kita kembalikan. Semua 80-80-nya kita kasih dompet gratis, bahkan ada yang kita kasih sepatu gratis. Ya terus ternyata begitu kita menjelaskan apa yang terjadi satu-satu dengan baik tanpa ditutup-tutupi, kita jelasin, sorry maaf perhitungan kita salah, kita kira 2 minggu, ternyata pabriknya belum buka, dan begitu pabriknya buka mereka masih belum, karyawannya masih belum siap. Kita jelasin aja, dan ini salah kita, kalau mau dibalikin duitnya nggak apa-apa, nggak masalah, ini tanggung jawab kita, dan ini terima dompet ini sebagai tanda permintaan maaf kita. Dan secara mengejutkan, mereka sampai sekarang malah jadi customer loyal kita. Yang tadinya marah, yang tadinya menyebarkan berita negatif di sosial media, di mana Brodo penipu dan segala macam, sekarang malah jadi, wah keren nih pelayanannya. Walaupun saya dikecewakan, tapi kok agak beda ya penanganannya dibanding yang lain. Yang lain tuh mungkin malah kabur atau apa. Tapi kita memilih untuk dimakan dengan kenyang problem itu, dan akhirnya ini deh, yang tadinya marah jadi loyal. Nah itu jadi kesempatan tuh menciptakan customer loyal lagi. Jadi
Seperti itu, jangan lupa have fun karena ke depan masalah akan terus datang tapi dinikmati aja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu yaitu sesi tanya jawab. Jadi yang mau nanya bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Ntar kita bahas satu-satu ya. Saya minum dulu. Oke. Kita mulai dari paling mana ya? Paling atas ya. Saya pilih aja ya. Punya karyawan berapa sekarang, tipsnya dong agar timnya tetap kompak dan semangat kerja. Sekarang karyawan Brodo terakhir ngitung itu ada 100. 108 atau 110 atau 112 lupa. Dan timnya terbagi-bagi dari sekarang kita ada divisi yang pasti ada keuangan, ada marketing, ada customer service. Kita juga punya toko sekarang. Terus kita ada mengurus gudang kita sendiri sekarang. Jadi udah mulai banyak nih. Dulu kita kira karyawan kita maksimal bisa 15 orang, ternyata cukup banyak dan itu jadi ada penyesuaian yang dulunya tadi semua satu ruangan. Kalau mau bikin keputusan tuh tinggal ngomong saat itu juga. Sekarang udah mulai nih ada banyak ini manajer ini apa itu apa. Jadi tapi kuncinya adalah tetap terbuka. Jangan pernah punya jarak, jangan pernah punya kayak ini gue bos, lu karyawan. Nggak boleh, please jangan. Itu udah zaman dulu banget. Zaman sekarang adalah kita tuh bro semua atau sis. Jadi biar kompak ya ini aja terbuka aja. Kita bekerja sama sebagai tim aja. Jangan pernah mikir sebagai karena kita bos kita layak dapat ini, justru karena kalian bos. Saya switch lagi, saya ubah, jangan mikirnya sebagai bos tapi pemimpin. Justru sebagai pemimpin kalian yang paling terakhir dapat apa-apanya gitu. Jangan semuanya didahulukan kepentingan karyawan dulu. Begitu karyawan udah bisa mulai merasakan, oh ternyata saya dipercaya, saya bekerja di tempat yang pemimpinnya seperti ini, itu bisa mulai terjadi suasana kerja yang enak gitu. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan pabrik dari produk yang akan kita jual? Tergantung dari mau produknya apa. Kalau tips kalau buat yang produknya di bidang, karena saya cuma di bidang sepatu ya. Kalau di bidang sepatu di Bandung banyak banget, itu banyak industri rumahan dan industri yang kapasitasnya kecil. Permasalahannya kan kadang-kadang kalau kita langsung masuk ke pabrik, oke, untuk bikin model ini minimal bikin 2000 dari mana? Customer aja belum punya. Nah, kalau kita pakai UKM ini, kita bisa pesan dikit, selusin 2 lusin kadang-kadang diterima gitu loh. Nah, jadi tips buat saya ini khusus buat yang di bidang sepatu atau yang agak geser-geser dikit, dompet, tas, kaos, jaket, pokoknya bidang seperti itu. Kerjasama sama industri UKM yang kecil-kecil. Kenapa? Mereka tuh sebenarnya punya kemampuan, kadang-kadang tinggal diarahin aja dikit. Diarahin dikit, diajarin yang bener, mereka sebenarnya bisa. Kualitasnya nggak kalah gitu. Dan kalau kecil kita bisa nego-nego ibaratnya. Bisa nego, kayak jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Soalnya kalau udah keburu bikin banyak dan nggak laku kan, ya susah. Nggak muter duitnya. Oke, terus. Dari Kang Jimoy. Apa kabar Kang Jimoy? Minta saran untuk membuat brand yang baik, sebenarnya dari mana inspirasinya? Brodo sendiri atau nama Brodo sendiri dari apa nama asalnya? Nah, mungkin karena saya bukan ahli branding, tapi kalau saya lebih banyak pakai feeling, pakai hati. Dan caranya gimana? Nah, itulah triknya. Jadi sebenarnya karena saya orangnya bahasa Bandungnya caur, nggak terlalu serius, suka bercanda. Kita suka nama tuh yang agak nyeleneh. Nah, jadi Brodo itu, ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Brodo itu sebenarnya bahasa Itali, artinya kaldu ayam. Nah, coba sekarang kalian search Brodo, itu muncul ntar kaldu ayam terus sepatu, terus foto saya. Nah, apa hubungannya Brodo kaldu ayam dengan sepatu? Jawabannya nggak ada sama sekali. Tapi yang karena
customer kita, karena Brodo ini fokus kepada cowok, kita suka ada kata bro-nya, dan ini langsung apa ya, menciptakan pemikiran yang pas untuk customer kita, bahwa Brodo itu buat cowok, bro, semua customer kita panggil bro, kita brotherhood, kita bro, jantan, dan lain-lain. Dan lambangnya kita, makanya kita lambangnya ayam. Ini sebenarnya ayam nih kalau dilihat baik-baik, ayam jantan terutama. Ya, ayam tuh lambang kejantanan, makanya jadi gak usah terlalu rumit mikirin nama, tapi kalau bisa jangan yang ini deh, jangan yang apa namanya, jangan yang ngikut-ngikut, dan jangan yang terlalu umum, ntar nggak unik gitu. Selanjutnya kita cek lagi dari Tante Velita. Om boleh tanya apa yang membedakan Brodo dengan merek sepatu lokal lainnya? Yang pasti kita yang paling keren sedunia. Enggak. Yang membedakan yang pasti kita selalu punya desain yang selalu pengennya unik dan belum pernah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu mikirin yang namanya value, apa namanya, kalian bayar kalian dapat. Maksudnya kita pengen harga segitu tuh dapat kualitasnya segitu. Jadi jangan beli sepatu harganya 2 juta tapi kualitas sepatu 300.000. Ya kalau kita sepatu kualitas 3.000 kita jual 300.000. Jadi kita pengen orang rasain harga yang dibayar itu sesuai sama kualitas yang didapatkan. Itu aja sih, simple, nggak rumit-rumit. Terus dari Om Hadir lagi. Namanya Hadir lagi. Hadir. Bagaimana kiatnya nama brand bisa naik daun? Tadi simple, yang penting unik dan mudah diingat, dan ini bahasa kerennya ya, tapi mungkin terdengar so tau, punya jiwa, punya soul. Jadi orang begitu disebutkan nama itu langsung tergugah hatinya. Terus terang kita juga belum sampai seperti itu. Cuman yang pasti kreatif aja, terutama teman-teman yang produknya itu bikinan sendiri dan di bidang kreatif. Cari nama yang lucu, bukan gak usah lucu, cari nama yang unik itu sih. Kalau namanya Jaya Bangun Bersama ya udah banyak, atau Subur Makmur ya udah banyak. Jadi cari yang unik. Terus kita dari Om Michael, bro mau tanya beberapa nggak apa-apa ya, menggaji marketing sales gimana sistemnya? Ini maksudnya karyawan. Sistemnya digaji bulanan seperti karyawan selayaknya. Cuman ada beberapa teman yang punya penggajiannya unik, jadi digajinya berdasarkan komisi, dan itu menurut saya juga win-win solution buat teman-teman yang belum mampu menggaji karyawan. Jadi setiap penjualan berapa dapat komisi berapa persen. Jadi makin rajin makin tinggi pembayarannya. Itu juga mungkin solusi yang bagus. Terus terang Brodo awal-awal punya pasukan itu, dan itu yang bikin kita bisa berkembang juga. Jadi kita punya banyak pasukan itu, pasukan bro-bro yang menjual Brodo, kita gaji secara komisi. Terus apalagi ya, dari Om Dedis, boleh buka kartu dong, dulu modal awalnya berapa dan apa aja tuh modalnya, apakah langsung stok atau buat sampel dulu? Nah ini pasti Om Dedis nih udah mulai explore nih. Sebenarnya kalau mau buka-bukaan modal kita, dari saya punya tabungan dari kecil, dari kalau misalkan kita yang muslim setiap lebaran suka dapat namanya THR, itu biasanya saya jajanin terus saya tabung, itu dari SD kelas 5 saya mulai tabung. Begitu masuk kuliah saya kira tabungannya udah 200 juta, ternyata pas saya lihat 3,5 juta. Nih kapan kayanya kalau kayak begini nih. Jadi akhirnya itu yang menggugah saya, ini ada tabungan 3,5 juta, kita mulai aja deh. Tadi kan udah ada ide untuk bikin sepatu, toh kalau gagal ya sudahlah. Ya sudah, seenggaknya kita bisa punya pengalaman. 3,5 juta, dan partner juga nyumbang 3,5 juta, total 7 juta, dan itu jadi, saya lupa secara detail, itu jadi beberapa sepatu. Jadi itu modal langsung jadi sepatu semua. Dan untungnya karena kita mulainya dari zaman kuliah, jadi masih sedikit disubsidi dari orang tua untuk per bulannya.
Terus untuk melayani customer service pakai handphone masing-masing dan jualnya lewat Facebook, Facebook gratis. Ya udah. Dan karena masih kuliah langsung ngobrol ke temen, dan terutama di kuliah saya yang senioritasnya cukup cukup tinggi, jadi saya paksa junior saya untuk beli. Itu bisa jadi boleh ditiru. Jadi kita paksa junior, ini beli ya. Ini senior yang bikin. Nah, itu mereka dengan ya udah apa, boleh. Itu tapi nggak banyak, ada cuma 2 3. Tapi apa ya? Segala macam hal kita lakukan. Jadi dari 7 juta itu jadi berapa sepatu, akhirnya jadi duit lagi, jadi bikin lagi sepatu, diputer-puter terus. Nah, kita milih sistemnya ready stock. Kenapa? Kadang-kadang teman-teman tuh kalau pas mau beli pengen hari itu atau berapa hari kemudian nyampe. Nggak mau nunggu, soalnya kalau dibikin itu biasanya bisa makan waktu seminggu 2 minggu, dan kalau nunggu juga kadang-kadang suka meleset waktunya gitu. Jadi kita milih untuk ya ada resikonya kita tanggung, dan apakah itu tepat atau enggak kita juga nggak tahu, soalnya kita juga punya teman yang bisnisnya bikin custom dan sampai sekarang bisa eksis juga, dan itu nggak apa-apa, dan mereka lebih cerdik lagi, modalnya nol, customer suruh bayar dulu, itu bisa dicoba. Jadi customer bayar, entah bagaimana cara dia meyakinkan customernya untuk suruh nunggu 2 minggu, dan jadi duit udah keluar, dengan modal itu dia putar untuk jadi produk, dan akhirnya dia jual. Itu bisa dicoba kalau yang mungkin nggak punya 7 juta buat mulai. Terus dari om atau tante Siti Factio, share dong mas, awal pertama mulai bisnis online butuh waktu berapa lama untuk menghasilkan hasil penjualan yang positif? Sebentar, saya harus ingat-ingat. Sebentar. Ada sedikit. Nah, sorry, agak keganggu, tidak ada sinyal. Kita bisa dibilang hari pertama, bulan pertama itu sudah menghasilkan keuntungan. Kenapa ya? Tadi kita modalnya minim banget, dan pengeluaran juga bisa dibilang nol karena itu semua jadi barang, dan kita bisa meyakinkan teman-teman kalau ini kualitasnya bagus, dan emang bagus, dan kita kemas dengan branding yang keren, jadi kita bisa pasang harga dikit lebih mahal dibandingkan saingan. Nah, dengan kita punya ibaratnya itu margin, jadi keuntungan, jadi biaya produksi, harga, sisa ada keuntungan. Nah, di situnya itu kita bisa agak tebel gitu. Jadi dari awal kita udah bisa menghasilkan. Nah, tapi tentunya pada saat berkembang nanti akan banyak banget pengeluaran. Tadi kan kita nggak bayar diri sendiri, curang kan, masih kuliah. Jadi begitu lulus kuliah kan udah harus mulai gaji diri sendiri, harus punya mulai karyawan, harus punya mulai kantor, internet, banyak banget pengeluarannya. Jadi pelan-pelan, step by step. Nah, gitu. Dan ya nggak apa-apa kalau ada teman-teman yang dari awal itu agak negatif, maksudnya masih rugi. Nah, itu nggak apa-apa, asalkan itu semua diprediksi. Jadi toh dulu tuh bikin toko nggak langsung untung kan, maksudnya bikin gedung ya, bikin toko ratusan juta emang langsung untung besoknya, enggak. Tapi yang paling penting itu udah dihitung dengan baik, udah tahu kapan bisa BEP. Jangan sampai mau BEP-nya 3 bulan tapi udah bulan ke-10 nggak BEP. Itu kan ada yang miss di situ. Nah, itu coba dipelajari. Untungnya karena kita nggak punya ilmu itu, jadi modal nekat, dan ada banyak faktor keberuntungan di situ. Jadi baiknya itu sangat direncanakan. Kita buka lagi dari ini. Yang tante-tante kok pada nggak ada nih, om-om semua, saya jadi kurang termotivasi. Yang dari Om Michael yang tadi belum dijawab, urus merek di mana dan habis berapa? Urus merek di Haki. Habis berapa? Saya lupa sebenarnya. Kita pakai jalur resmi, jadi kita nggak bayar calo sana sini. Dan itu setelah 2,5-3 tahun baru beres. Dan itu agak berbahaya. Kenapa? Soalnya bisa aja merek kita ntar diambil sama yang lain. Jadi saya nggak tahu situasi sekarang, tapi 7 tahun yang lalu itu belum terlalu bagus. Jadi saya secara fisik harus ke Tangerang, ke
Devkumham bagian haki dan apa ngantri bayar haki, ngantri sama calo-calo lainnya dan seharian habis. Cuman kayaknya sekarang itu udah jauh lebih baik dan untuk nunggunya sendiri tapi tetap masih masih nunggu beberapa tahun. Tapi pelajarannya adalah penting kalau yang punya merek sendiri itu dibayar, bukan dibayar, untuk langsung didaftarin ke haki. Jangan sampai ntar bisnisnya udah gede, udah ratusan ribu miliar tapi tiba-tiba mereknya bukan punya sendiri, kan nggak keren gitu loh. Dari Juragan, Om Juragan Wendy, dari Juragan. Pembuatan dan desainnya dapat dari mana? Kalau kalau bikinnya kita di Bandung, sekarang sudah berkembang di Jawa Barat dan sekitarnya. Kita sengaja bikin jangan terlalu jauh dari markas kita di Bandung, biar untuk urusan tektokannya itu nggak susah. Jadi kalau misalkan yang tinggal di Surabaya ya pilih produksinya di Surabaya aja, tinggalnya di Makassar ya pilih produksinya di Makassar aja. Cuman masing-masing daerah punya kelebihan masing-masing dan setahu saya untuk urusan sepatu itu nggak terlalu banyak ada di Tangerang, Bandung, Surabaya, dan Jogja beberapa. Mungkin ada daerah lain, saya kurang tahu. Garut. Jadi buat yang teman-teman di luar daerah mungkin cari kekhasan daerah masing-masing yang di Jawa misalkan nggak ada, atau yang di Sumatera, yang di Jawa dan Sulawesi dan Kalimantan nggak ada. Jadi jangan terlalu terpaku sama pengennya apa, terkadang itu bisa jadi kelemahan. Jadi mungkin kalau misalkan tinggalnya mungkin di Pulau Sabang dan harus mau bikin sepatu di Bandung, mungkin udah keburu habis tuh tadi 7 jutanya buat satu tiket Sabang ke Bandung. Jadi mungkin harus milih-milih juga sama lokasi gitu. Dan kalau desain dapat dari mana? Dari hati. Dari kreativitas, dari tim. Kalau awal-awal dari saya dan partner yang ngurus produksi. Tadi awalnya kan saya sebenarnya bikin untuk diri saya sendiri, jadi bukan untuk siapa-siapa. Yang penting menurut saya keren, kayaknya sama teman-teman keren juga deh. Asal nggak mahal-mahal amat, simple banget, nggak pakai ilmu hitam dan lain-lainnya. Dari Om Faris, bro, sebelumnya sempat kerja di tempat orang dulu atau dari awal langsung bikin usaha? Jadi awalnya itu rencananya sih kerja di tempat lain sambil berbisnis. Jadi gitu. Jadi mau pelan-pelan gitu. Jadi mau belajar dulu tempat lain, cari pengalaman dan akhirnya berbisnis. Cuman kayaknya kalau nggak 100% hasilnya juga nggak 100% deh. Ini sebenarnya bisa diperdebatkan atau enggak. Yang penting adalah jangan ngikut-ngikut yang lain. Ikutin kata hati, kata feeling. Kalau feeling ngerasa ini kalau dilakuin 100% kayaknya bisa ini deh, bisa lebih bagus dibandingkan setengah-setengah, nggak apa-apa. Ada juga temen yang sambil kerja karirnya bagus, punya restoran eksis juga, ya itu juga keren. Jadi percaya aja sama insting gitu. Kalau saya menyarankan, kalau misalkan tanggungan belum banyak, maksudnya cicilan rumah belum ada, belum punya anak, belum punya istri, go 100% full sama bisnis sendiri. Toh kalau masih muda, gagal, ya udah belum punya apa-apa. Jangan ntar keburu udah agak om-om, nyesel begitu bisnisnya bangkrut. Tuh. Mari kita tanya lagi, baca-baca. Om Rifki, Bro itu termasuk sepatu premium tuh kelas middle bang. Pertimbangannya apa hingga berani ambil market sepatu? Oh, gini nih. Tadi prinsip salah satu produk kita itu, kita pengen apa yang dibayar itu apa yang didapat. Jadi kalau misalkan kita jual sepatu 700.000, kita pastiin itu sepatu 700.000 paling bagus di dunia. Semoga aja. Tapi seenggaknya di Indonesia dulu deh. Jadi yang didapatkan itu kualitas yang paling bagus. Mungkin di tempat lain bisa dijual 900.000, tapi kita percaya bisa dijual 700.000. Kenapa? Kuncinya satu, kita jualan lewat online. Kita nggak ada, kita sekarang punya toko. Tapi toko kita itu bukan toko, bisa dicek sendiri toko Brodo tuh ada di mana. Tempatnya aneh-aneh, kecil-kecil, dan sorry banget, jelek-jelek semua. Tempat kita biayanya minim banget, biaya sewanya murah banget. Itu buat teman-teman yang masih pengen nyoba-nyoba sepatunya. Jadi terkadang kan orang banyak yang belum terlalu yakin, aduh gimana ya kalau nggak cocok atau gimana, apa yang akan terjadi, nggak mau beli
awalnya juga kita ngetes untuk toko kita di Jakarta itu. Pertama di Kemang ini sebenarnya kantor kita. Terus banyak teman-teman di Jakarta, kalau nggak bisa nyoba, nggak mau beli, ya udah datang aja ke kantor deh, coba sendiri. Terus ribuan orang yang datang. Jadi akhirnya yaudah jadiin toko aja deh, kita pindah. Dan ya itu juga modalnya minim sekali. Nah itu karena kita menjaga biaya-biaya kita itu rendah. Kita jual online, kita bikin toko, dan tokonya itu juga bukan di tempat yang terlalu mewah, dan jadi cost kita kecil sehingga kita bisa jual produk yang kualitasnya tinggi tapi nggak harus mengkompensasi biaya-biaya itu. Jadi ada sepatu kita yang 300.000, kalau disaingin sama sepatu 500.000 nggak kalah. Ada juga sepatu kita yang 1 juta, tapi itu kualitasnya juga tinggi. Jadi kita nggak pengen mengkategorikan ini premium atau enggak. Kita cuma pengen memastikan ini kualitas yang dapat itu benar-benar yang terbaik. Soalnya tadi awalnya saya mau beli sepatu, mahal, jelek lagi. Jadi pengen balas dendam dan pengen buktiin kalau buatan Indonesia tuh nggak kalah loh, keren loh, gitu loh. Nah, ini karena waktunya sudah hampir habis, saya mau milih yang tante-tante. Oke, dari sebentar ya. Ini tante-tantenya kurang ini ya, kurang speak up. Nah, ini dari Tante Yuyun. Cara rekrut karyawan online shop gimana ya? Kira-kira kisaran gajinya berapa yang pas, berapa untuk online shop pemula? Nah, ini kalau boleh berbagi, kita tadi 3 karyawan pertama kita itu customer service semua. Jadi tapi customer service plus customer service plus yang packing, customer service plus bisa foto, customer service plus bisa gambar dikit-dikit, customer service plus bisa ngurusin produksi. Jadi kita pengen yang bisa semuanya. Tapi yang satu kita pilih itu yang punya ini sih, yang pasti yang bukan cari kerja aja, tapi emang cari sejenis kelompok komunitas. Jadi kita nggak cuma jadi sebagai karyawan dan bos, karyawan dan tapi kita juga setelah kerja beres kita main futsal bareng, main game online bareng. Maksudnya kita tuh membangun kelompok yang berdasarkan brotherness jadi tapi dia gajinya berapa itu karena karyawan pertama kita adalah teman kita sendiri dan dia masih kuliah dan kita juga masih kuliah, jadi kita gaji tuh rate beda-beda ya tiap area, dan ini yang kita lakukan, yang kita gunakan ini rate teman mahasiswa masih kuliah dan jadi customer service plus bisa foto-foto. Itu gajinya yang pertama sekitar, karena ini part time bukan full time, jadi kita bisa di bawah UMR ya. Jadi sekitar 1,5 juta kalau nggak salah, plus ada komisi kalau sampai target dan lain-lain. Tapi intinya bukan di angkanya, intinya dicari karyawannya tuh yang benar-benar punya rasa lebih sama brandnya. Jadi ntar menangani customernya juga nggak cuma setengah-setengah, tapi benar-benar merasa ini punya saya juga nih, ini brandnya ada harga diri saya juga terlibat di situ, jadi ngasihnya lebih, dan itu dari awal kita melakukan itu, dan nggak apa-apa bayar lebih mahal, yang penting ini karyawan berkualitas dan punya rasa memiliki sama brand dan perusahaannya. Itu sih sebenarnya. Mari kita cari tante-tante lagi. agak gimana ya nyari tante-tante. Bro, bisa reseller nggak? Aduh, sorry banget, kita masih belum buka nih. Tapi tunggu aja kabar baiknya. Sementara kita masih masih belajar, soalnya kita masih pengen ngobrol sama karyawan. Nah, ini sebenarnya bisa jadi kesimpulan kenapa online shop itu adalah solusi yang cukup bagus, paling bagus bahkan. Kita bisa ngobrol sama customer, dan customer itu adalah kritikus paling baik, dan jangan minta kritik ke orang tua atau istri ya, pasti dibilang produknya paling bagus lah. Dan yang paling enak, customer itu nggak pernah puas.
itu nggak akan pernah puas. Jadi kita selalu punya kerjaan. Mau harga sepatunya udah bagus, masih bisa lebih bagus lagi. Mau kirimnya udah 2 hari, mintanya sehari. Udah sehari, mintanya sejam. Kita bisa terus belajar dari customer. Dan kadang-kadang customer tuh, terutama yang awal-awal, istilahnya itu early adopter yang bener-bener percaya sama kita saat kita bukan siapa-siapa, itu yang mesti dijaga baik-baik. Sampai sekarang saya punya semua tuh nomor-nomor. Nggak semua nomor, karena waktu itu simpen di BBM dan BBM-nya rusak. Saya komunikasi sama beberapa customer, itu saya tanya terus, apa nih yang bisa kita improve, apa nih yang bisa kita perbaiki lagi. Ini sepatu produk baru mau coba nggak? Dan 100-500 customer yang pertama yang percaya sama kita waktu kita bukan siapa-siapa, itu yang mesti jaga. Soalnya mereka yang jadi brand ambassador kita. Bayangin 1.500 orang itu ngomongin terus ke semua teman-temannya, ke seluruh, itu bisa terjadi yang namanya word of mouth, dan itu yang diinginkan sama semua brand. Oke. Sayang sekali waktu sudah habis. Nih agak haus, minum lagi ya. Aduh. Oh, ada yang ngaku tante-tante, mana? Oh, ini Tante Ricky. Sayang sekali Tante Ricky ketahuan bukan tante-tante. Lain kali kirim foto. Buat pertanyaan yang belum terjawab, tenang aja, Om masih di sini. Bisa dijawab melalui Telegram channelnya Bukalapak. Nanti akan saya jawab. Dan yang pengen tanya tapi nggak tahu mau nanya apa, dipikirin dulu. Nah, itu bisa dijawab di Telegram channel dan pasti saya jawab. Dan senang sekali bisa berbagi ilmu. No sinyal lagi. Senang sekali bisa berbagi ilmu dan semoga berguna. Oke, saksikan webinar selanjutnya. Kamis besok di jam yang sama bersama Tante Jessica Novia dari tim Google Indonesia. Nah, ini harus diseru nih, saya juga mau ikutan yang bakal kasih tahu bagaimana cara memaksimalkan Google agar sukses jualan online. Sip. Kalau gitu, terima kasih buat Om dan Tante. Senang sekali bisa sharing dan sampai jumpa. Jangan lupa beli brodo. Bye. Ciao. Buka aja Bukalapak.